Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan janji kosong. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Ia menyeruput teh panas sambil menghitung sisa roti kering yang tinggal 2 potong. Satu untuk pagi, satu lagi untuk siang, dan malamnya, ya nanti dipikirkan. Tiba-tiba, terdengarlah suara trompet istana. Seorang utusan kerajaan datang sambil berteriak lantang. Dengar! Dengar, Raja Agung kita akan memberikan hadiah besar bagi siapapun yang bersedia membantu rencana kerajaan. Abu Nawas langsung berdiri. Matanya berbinar. Telinganya tegak seperti kucing dengar bunyi ikan jatuh. Hadiah besar, gumamnya. Biasanya hadiah besar itu, besar janjinya, kecil isinya. Namun, karena perutnya lebih kosong daripada gudang janji raja, Abu Nawas pun ikut datang ke istana. Di dalam balairung istana, raja duduk dengan jubah mewah, cincin di setiap jari, dan senyum selebar pintu gudang beras. "Wahai rakyatku," seru raja. "Aku berjanji, siapapun yang membantuku mengerjakan tugas kerajaan ini, akan kuberi emas, tanah, dan kedudukan." Para pejabat bertepuk tangan. Para rakyat bersorak. Dan Abu Nawas mengangkat alis. "Apa tugasnya, Baginda?" tanya Abu Nawas santai. Raja menjawab dengan penuh gaya. "Kami ingin membangun menara janji, lambang kejayaan negeri. Kau cukup membantu memberi ide dan mengawasi pekerjaan." "Mudah, bukan?" Abu Nawas mengangguk. "Mudah sekali, Baginda." Janji Baginda juga terdengar sangat ringan. Raja tertawa. "Hehehe, tentu saja. Raja tidak pernah ingkar janji." Abu Nawas tersenyum kecil dan bergumam. "Itu kalimat paling sering diucapkan oleh orang yang akan lupa besok pagi." Hari demi hari, Abu Nawas benar-benar bekerja. Ia memberi ide, mengatur tukang, bahkan ikut mengangkat batu. Setiap kali Abu Nawas bertanya soal hadiah, raja selalu menjawab, "Tenang saja, Abu Nawas, nanti. Hari pertama, nanti. Hari kedua, nanti. Hari ke-7, nanti juga." Sampai Abu Nawas hafal, nanti, itu ternyata artinya entah kapan. Saat menara hampir selesai, Abu Nawas kembali menghadap raja. "Baginda," katanya, "menara hampir berdiri. Kapan hadiah yang Baginda janjikan?" Raja tersenyum lebar. "Oh, Abu Nawas, hadiah itu akan datang bersamaan dengan peresmian menara." Abu Nawas membungkuk. Dalam hati, "Baik, kita lihat siapa yang diresmikan siapa." Hari peresmian tiba. Menara berdiri megah. Rakyat berkumpul. Raja berpidato panjang, sangat panjang, sampai burung yang hinggap di atap tertidur. Setelah pidato selesai, Abu Nawas maju. "Baginda," katanya lantang, "rakyat ingin melihat hadiah yang Baginda janjikan. Emas, tanah, dan kedudukan." Raja berdehem. "Ehem, tentu. Hadiah itu adalah..." Raja berhenti sejenak. Para menteri saling pandang. Suasana hening. Akhirnya raja berkata, "Hadiahmu adalah, kehormatan telah membantu kerajaan." Semua terdiam. Abu Nawas mengangguk-angguk. "Oh begitu?" Ia lalu naik ke atas menara dan berteriak keras agar semua mendengar. "Wahai rakyat, inilah menara janji. Indahnya di luar, kosong di dalam." Raja terkejut. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda membangun menara dari batu. Tapi janjinya dibangun dari angin.
kelihatannya tinggi, namun tak bisa dipegang. Rakyat mulai berbisik. Beberapa tertawa. Beberapa mengangguk setuju. Raja pun tersipu malu. Karena malu di depan rakyat, raja akhirnya berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Aku mengaku salah. Janjiku kosong. Kau akan mendapatkan emasmu." Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih, Baginda. Tapi izinkan hamba menolak." Raja terkejut. "Menolak?" "Ya," kata Abu Nawas, "karena hari ini hamba sudah mendapat hadiah yang lebih besar." "Apa itu?" Abu Nawas menunjuk menara. "Pelajaran, Baginda, bahwa janji yang tak ditepati akan lebih memalukan daripada tak pernah berjanji." Rakyat bertepuk tangan riuh. Raja hanya bisa mengangguk pelan. Dan Abu Nawas pulang dengan senyum puas, dan roti kering yang tak bagaimana terasa lebih nikmat. Pesan moral. Janji yang diucapkan tanpa niat menepati hanyalah hiasan kata. Orang bijak tidak dinilai dari banyaknya janji, melainkan dari seberapa sungguh ia menepatinya. Lebih baik berkata sedikit dan dilakukan, daripada berkata indah namun kosong. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan harga kejujuran. Di sebuah kota yang selalu ramai oleh pedagang, unta, dan gosip tetangga, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia terkenal bukan karena hartanya memang jarang terlihat, melainkan karena kecerdikan lidah dan kepintaran akalnya yang sering membuat orang tertawa sekaligus mengelus dada. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan santai melewati pasar. Perutnya berbunyi seperti genderang perang, menandakan sudah waktunya sarapan. Ia menghentikan langkah di depan sebuah kios kecil milik seorang pedagang bernama Salim, yang terkenal jujur, keras kepala, dan sedikit pelit. "Wahai Salim," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar, "apakah kau menjual roti pagi ini?" Salim mengangguk. "Tentu. Tapi ingat, di kiosku tidak ada hutang, tidak ada tawar-menawar berlebihan, dan tidak ada cerita bohong." Abu Nawas mengangguk serius. "Tenang saja. Hari ini aku datang dengan niat paling mulia, kejujuran." Salim terdiam sejenak, merasa ada yang aneh dengan kalimat itu. Abu Nawas membeli sepotong roti dan membayarnya tepat sesuai harga. "Tidak lebih, tidak kurang." Salim mengernyitkan dahi. "Biasanya kau selalu mencoba membayar setengah harga," gumamnya. Abu Nawas tersenyum. "Hari ini aku sedang latihan menjadi orang paling jujur di kota ini." Kabar tentang perubahan sikap Abu Nawas menyebar cepat. Di pasar, orang-orang mulai memperhatikannya. Ia tidak menawar harga, tidak melebihkan cerita, bahkan mengembalikan kembalian yang berlebih. Seorang pedagang kain berseru, "Ini pasti pertanda kiamat." Namun masalah mulai muncul ketika kejujuran Abu Nawas menjadi terlalu jujur. Di sebuah kedai susu, penjaga bertanya, "Apakah susunya enak?" Abu Nawas menjawab jujur, "Sejujurnya, rasanya biasa saja, tapi aku terlalu lapar untuk peduli." Penjaga itu tersinggung dan mengusirnya. Di toko sandal, Abu Nawas berkata, "Sandalnya kuat, tapi baunya seperti kaki unta habis hujan." Pedagang sandal marah, ia dikejar keluar dengan sapu. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Sang raja, yang mendengar kehebohan ini, penasaran. "Abu Nawas," kata raja, "katanya kau kini menjual kejujuran. Berapa harganya?" Abu Nawas berpikir sejenak. "Kejujuran itu mahal, tuanku. Tapi bukan dibayar dengan emas, melainkan dengan kesiapan mendengar kebenaran." Raja tersenyum licik. "Baik. Jujurlah padaku.
Apakah aku raja yang bijaksana? Abu Nawas menelan ludah. Seluruh aula menjadi sunyi. Tuanku, katanya akhirnya, Paduka adalah raja yang bijaksana, ketika Paduka mau mendengarkan nasihat. Namun saat Paduka marah, kebijaksanaan Paduka sering bersembunyi di balik tirai. Para menteri terkejut. Beberapa menutup wajah, menunggu hukuman. Namun raja justru tertawa keras. Itulah harga kejujuran yang sebenarnya. Tidak semua orang berani membayarnya. Raja memberi Abu Nawas sekantung emas sebagai hadiah. Keluar dari istana, Abu Nawas langsung menuju pasar. Tapi kali ini, ia kembali menawar harga. Seorang pedagang heran. Bukankah kau sedang menjual kejujuran? Abu Nawas menghela napas. Benar. Tapi aku juga jujur bahwa dompetku tidak sanggup membayar harga kejujuran setiap hari. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Sejak hari itu, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang jujur secukupnya, bijak seperlunya, tapi selalu lucu sepanjang hidupnya. Pesan moral. Kejujuran adalah nilai yang sangat berharga, tetapi harus disampaikan dengan kebijaksanaan dan empati. Kebenaran tanpa adab bisa melukai, sementara kejujuran yang bijak mampu mengubah hati dan membawa kebaikan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan teka-teki mematikan. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Abu Nawas terlihat duduk santai di bawah pohon kurma dekat pasar. Dengan sorban putihnya yang sedikit miring, jubah putih yang mulai kusam, dan rompi warna tortilla kesayangannya, ia tampak menikmati roti kering sambil menyeruput teh hangat. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara trompet istana menggema di seluruh penjuru kota. Pengumuman kerajaan. Pengumuman kerajaan, teriak seorang prajurit dengan suara lantang. Warga pasar segera berkumpul. Abu Nawas ikut mendekat sambil menguap malas. Prajurit itu membaca pengumuman dengan wajah serius. Telah tiba utusan dari negeri seberang, negeri yang terkenal dengan para cendekiawan sombong dan teka-teki yang katanya tak bisa dijawab siapapun. Raja mereka menantang raja kita dalam adu kecerdikan. Jika teka-teki itu gagal dijawab, maka Baghdad harus membayar upeti besar setiap tahun. Pasar langsung riuh. Celaka. Habislah kita. Mereka itu terkenal licik. Abu Nawas hanya menggaruk janggutnya. Ah, cuma teka-teki, gumamnya santai. Paling juga jawabannya nyeleneh. Di istana, Raja Baghdad gelisah tak karuan. Para menteri berkeringat dingin, ulama saling berbisik, dan para cendekiawan kerajaan sudah memegangi kepala sejak pagi. Utusan negeri seberang akhirnya masuk ke Balairung. Mereka memakai jubah mewah berwarna ungu gelap, dagu terangkat tinggi, seolah-olah kecerdikan mereka lebih tinggi dari langit Baghdad. Pemimpin utusan berkata dengan nada angkuh. Wahai Raja Baghdad, kami membawa 3 teka-teki sulit. Jika kalian gagal menjawab salah satunya, maka kalian mengakui negeri kami lebih unggul. Raja Baghdad menelan ludah. Dan, jika kami berhasil, utusan itu tersenyum meremehkan. Mustahil. Tapi jika terjadi, kami akan mengakui kecerdikan rakyat Baghdad. Semua mata saling berpandangan. Tidak ada yang berani bicara. Saat itulah seorang pengawal berbisik. Paduka, bagaimana kalau memanggil Abu Nawas? Raja terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Panggil dia. Hanya dia yang masih bisa diandalkan dalam keadaan gila seperti ini. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk ke istana dengan langkah santai. Ia membungkuk hormat, lalu berkata ringan. Paduka memanggil saya? Maaf kalau saya telat, tadi roti saya masih keras, harus direndam teh dulu. Para menteri hampir pingsan. Utusan negeri seberang mencibir.
Apakah ini orang terpintar di negeri kalian? Abu Nawas tersenyum ramah. Bukan. Saya cuma yang paling tidak malu bertanya. Utusan mengangkat sebuah kotak emas kecil. Apa yang berjalan tanpa kaki, menangis tanpa mata, dan berbicara tanpa mulut? Balairung langsung sunyi. Para cendekiawan berpikir keras. Para menteri berkeringat lebih deras. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata santai. Itu mudah. Semua terkejut. Itu adalah awan hujan, lanjutnya. Ia berjalan di tiup angin, menangis dalam bentuk hujan, dan berbicara lewat suara petir. Utusan terdiam. Wajah mereka mulai kaku. Benar, gumam salah satu dari mereka. Sorak kecil terdengar di antara para pengawal. Utusan berkata lagi dengan serius. Apa yang semakin diisi justru semakin ringan? Balairung kembali tegang. Abu Nawas berpura-pura berpikir lama. Ia menggaruk kepala, menatap langit-langit istana, bahkan sempat menguap. Jawabannya, katanya akhirnya. Balon. Utusan terperanjat. Semakin diisi udara, semakin ringan ia terasa, tambah Abu Nawas sambil tersenyum polos. Para menteri mulai saling menepuk bahu. Utusan negeri seberang mulai gelisah. Utusan matanya menyipit tajam. Baik. Teka-teki terakhir, katanya perlahan. Apa yang dimiliki semua orang, tapi jika disebutkan namanya, maka ia akan hilang? Balairung kembali sunyi. Kali ini lebih mencekam. Para ulama menutup mata. Para menteri menahan napas. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia melangkah mendekat, lalu berkata dengan suara tenang. Jawabannya adalah rahasia. Semua terdiam. Lalu terdengar gumaman kagum. Karena begitu disebutkan, ia bukan rahasia lagi, lanjut Abu Nawas. Utusan negeri seberang terdiam lama. Wajah angkuh mereka kini runtuh sepenuhnya. Akhirnya, pemimpin utusan membungkuk hormat. Kami mengakui kecerdikan Abu Nawas dan negeri Baghdad. Sorak-sorai memenuhi istana. Raja Baghdad tertawa lega. Abu Nawas, engkau menyelamatkan negeri ini. Abu Nawas tersenyum sambil mengangkat bahu. Saya cuma menjawab apa yang sederhana, Paduka. Yang sulit itu biasanya karena kita terlalu sombong untuk melihat hal mudah. Para utusan negeri seberang pulang dengan wajah tertunduk. Sementara Abu Nawas kembali ke pasar. Ia duduk di bawah pohon kurma yang sama, mengunyah roti kering, dan berkata pada dirinya sendiri. Teka-teki boleh rumit, tapi hidup tak perlu dibuat ribet. Pesan moral. Kecerdikan sejati bukanlah tentang membuat hal sederhana menjadi rumit, tetapi mampu melihat kebenaran dengan hati yang rendah dan pikiran yang jernih. Kesombongan menutup akal, sementara kerendahan hati membuka jalan menuju kebijaksanaan. Orang yang paling cerdas bukan yang paling banyak bicara, tetapi yang tahu kapan berpikir sederhana. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan mengaku nabi. Di suatu pagi yang cerah, Baghdad tampak lebih ramai dari biasanya. Para pedagang berteriak menawarkan barang, unta-unta mendengus lesu, dan para ibu-ibu sibuk menawar harga sambil mengomel panjang. Namun hari itu, ada satu suara yang paling menghebohkan seluruh kota. Seorang pedagang baru, yang berjanggut tipis tapi percaya diri selangit, namanya Kasmir, berdiri di atas peti kayu sambil berteriak. Wahai warga Baghdad, dengarkan. Aku adalah nabi baru yang diutus untuk membawa keberkahan di pasar ini. Orang-orang sontak berhenti. Beberapa melongo. Beberapa tertawa. Beberapa tampak bingung apakah harus percaya atau menyiram pedagang itu dengan air.
Kazmir melanjutkan dengan suara lantang. Barang daganganku sudah diberkahi dari langit. Siapa yang membeli, hidupnya akan aman dari musibah. Dan benar saja, mulailah kerumunan terbentuk, bukan karena percaya, tapi karena penasaran. Di Baghdad, siapapun yang bicara aneh pasti menarik perhatian. Kabar segera sampai ke telinga Abu Nawas, sang penasihat raja yang terkenal cerdik, lucu, dan selalu menemukan cara untuk membuat penipu kebingungan sampai menyerah sendiri. Begitu mendengar berita itu, Abu Nawas tersenyum tipis. Wah, ada pedagang berani sekali main-main dengan kata Nabi, gumamnya. Baiklah, aku akan menguji sejauh mana kenekatannya. Abu Nawas mendatangi pasar dengan langkah santai. Wajahnya yang ramah langsung membuat orang-orang memberi jalan. Ia berdiri tepat di depan pedagang Kazmir. Wahai Nabi palsu, ucap Abu Nawas lembut. Kazmir tersentak. Hei, aku ini Nabi sungguhan. Abu Nawas mengangguk seolah percaya. Ya, tentu. Semua nabi biasanya muncul di pasar sambil menjual panci dan terasi. Orang-orang menahan tawa. Kazmir kesal, namun masih yakin dirinya bisa menipu orang banyak. Jika engkau meragukanku, kata Kazmir, aku bisa menunjukkan mukjizat. Abu Nawas berpura-pura terkejut. Wah, mukjizat? Baik, tunjukkan padaku. Aku suka hal-hal aneh. Kazmir mengambil sebuah panci dari lapaknya. Ini panci anti pecah. Tidak bisa dihancurkan. Karena aku yang memberkatinya. Abu Nawas mengangkat alis. Benarkah? Boleh aku mencoba? Tentu. Tapi awas. Panci ini hanya bisa dipakai oleh orang beriman. Abu Nawas tersenyum. Ia mengambil panci itu, lalu melemparkannya tinggi-tinggi. Panci jatuh ke tanah dengan suara tang, dan retak parah. Kazmir terdiam. Orang-orang mulai tertawa. Namun pedagang itu langsung mencari alasan. Itu bukan salah pancinya. Engkau melemparkannya terlalu keras, katanya gugup. Oh begitu, kata Abu Nawas santai. Kalau begitu, mukjizatmu lemah sekali ya. Masa kalah sama gravitasi? Tak mau kalah, Kazmir mencoba menunjukkan kemampuan lain. Aku juga bisa meramal masa depan, katanya bangga. Kau, Abu Nawas, jika kau menantangku, aku bisa memberitahumu apa yang akan terjadi padamu besok. Abu Nawas mengangguk. Oh, baik. Coba katakan ramalanmu. Kazmir memejamkan mata, pura-pura masuk ke alam ilham. Ia berkata, besok, engkau akan mendapatkan keberuntungan besar. Mungkin emas. Mungkin hadiah dari raja. Abu Nawas langsung bertepuk tangan. Bagus. Kalau begitu, kau tidak keberatan kalau aku minta bagian? Bagian apa? Tanya Kazmir bingung. Bagian dari emas atau hadiah besar yang akan kudapat besok. Engkau kan nabi, ramalanmu pasti benar. Jadi bagikan dulu uangmu padaku, besok aku kembalikan 2 kali lipat. Kazmir langsung pucat. Orang-orang meledak tertawa. Abu Nawas berkata lantang. Wahai Kazmir, jika engkau benar-benar nabi, tentu engkau tidak takut pada tes kecil. Tentu tidak, jawab Kazmir, kini mulai goyah. Sekarang aku akan mengujimu dengan satu hal. Jika engkau gagal, berarti engkau hanya pedagang nekat yang ingin menipu rakyat. Kazmir menelan ludah. Tes apa? Abu Nawas tersenyum besar. Bawalah aku ke istana. Katakan pada Raja Harun al-Rashid bahwa engkau adalah nabi baru. Aku ingin melihat apakah mukjizatmu cukup ampuh untuk menyelamatkanmu dari hukuman raja. Wajah Kazmir langsung berubah seperti kain basah.
Ke istana? Untuk apa? Engkau bilang Nabi, kata Abu Nawas lembut. Nabi tidak pernah takut bicara pada raja. Apalagi raja, kami sangat ingin bertemu dengan orang-orang yang mengaku Nabi. Kerumunan langsung bersorak. Ya, bawa ke istana. Kalau benar Nabi, pasti berani. Kashmir semakin pucat seperti tepung. Aku, tiba-tiba ingat ada urusan di luar kota, katanya panik. Ia langsung kabur sambil menabrak keranjang bawang, ember ikan, dan seorang penjual kurma yang marah-marah. Orang-orang tertawa sambil memunguti barang dagangannya, yang ternyata tidak diberkahi apapun, kecuali kekacauan. Abu Nawas hanya geleng-geleng sambil tertawa kecil. Keesokan harinya, Abu Nawas mendapat kunjungan dari beberapa pedagang pasar. Abu Nawas, apakah engkau benar mendapatkan keberuntungan besar seperti ramalan Kashmir? Abu Nawas tertawa. Tentu saja. Para pedagang terkejut. Benarkah? Ya. Keberuntungan itu adalah, tidak perlu melihat wajah Kashmir lagi di pasar. Seluruh orang meledak tertawa. Pesan moral. Jangan mudah percaya pada orang yang mengaku memiliki kekuatan luar biasa, apalagi jika ia menjualnya dalam bentuk panci, terasi, atau barang-barang pasar lainnya. Penipu selalu punya 1000 alasan, tapi kebohongan akan runtuh di hadapan kecerdikan dan akal sehat. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rantai ajaib. Pada suatu hari di istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya sambil memainkan sebuah rantai emas yang baru saja ia terima dari pedagang jauh dari negeri timur. Rantai itu berkilau indah, terbuat dari emas murni dan dihiasi batu permata kecil di setiap sambungannya. Namun, menurut sang pedagang, rantai itu bukan rantai biasa. Rantai ini, tuanku, kata si pedagang penuh percaya diri, adalah rantai ajaib. Tak ada pedang, kapak, bahkan api yang mampu memutusnya. Ia kuat dan tak tergoyahkan, seperti janji para dewa. Raja yang terkenal suka hal-hal aneh dan ajaib pun tertarik. Ia segera menguji rantai itu di depan para pengawal. Coba pukul dengan pedangmu, titah raja. Para pengawal satu persatu mencoba. Pedang baja, kapak tajam, bahkan palu besi dipukulkan ke rantai itu. Namun benar saja, rantai itu tetap utuh tanpa goresan sedikit pun. Luar biasa, seru raja penuh takjub. Rantai ini benar-benar tidak bisa diputus. Namun kemudian, seperti biasa, rasa penasaran raja berubah menjadi tantangan untuk Abu Nawas. Panggilkan Abu Nawas ke istana. Aku ingin melihat apakah otak liciknya bisa memutus rantai ini. Abu Nawas datang dengan wajah tenang, sorban putih melilit kepalanya, dan jubah sederhana menutupi tubuhnya. Ia menunduk hormat kepada raja sambil tersenyum kecil. Abu Nawas, ujar raja dengan nada menggoda, aku punya rantai ajaib yang tak bisa diputus oleh manusia manapun di muka bumi ini. Tapi karena kau terkenal paling licik dan paling pandai, aku ingin memberimu tugas, putuskan rantai ini tanpa merusaknya. Abu Nawas mengangkat alisnya. Tanpa merusak, tuanku? Bukankah jika kupotong artinya sudah rusak? Benar, jawab raja, jadi kau harus membuat rantai ini terpisah, tapi tidak rusak. Kalau kau gagal, kau akan tinggal di penjara selama seminggu. Para menteri dan pengawal tertawa mendengar tantangan itu. Nah, kali ini Abu Nawas pasti tak bisa lolos. Abu Nawas pura-pura berpikir keras. Ia menatap rantai itu lama sekali, mengelilinginya, menggoyang-goyangnya, lalu tiba-tiba berkata, Tuanku, izinkan saya membawa rantai ini pulang semalam saja. Saya butuh waktu untuk memikirkannya. Raja mengizinkan, sambil menahan tawa. Baik, tapi jangan coba-coba lari. Abu Nawas mengangguk, lalu membawa rantai itu pulang.
Sepanjang jalan, ia tertawa pelan, hahaha, rantai yang tak bisa diputus, katanya. Mari kita lihat. Keesokan paginya, Abu Nawas datang kembali ke istana dengan membawa rantai itu. Raja tersenyum penuh keyakinan. Nah, Abu Nawas, sudahkah kau memutus rantai itu? Abu Nawas meletakkan rantai itu di hadapan raja dengan santai. Sudah, tuanku. Raja menatap. Rantai itu kini terbagi menjadi 2 bagian. Namun anehnya, tidak ada bekas potongan sama sekali. Setiap mata rantai tampak utuh, seperti tidak pernah disentuh alat apapun. Raja dan semua orang terkejut. Bagaimana bisa? Kau memutus rantai ini, tapi tidak merusaknya? Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, sederhana saja, tuanku. Saya tidak memutus rantai ini dengan pedang, api, atau alat apapun. Saya hanya membuka satu sambungan kecil di ujung rantai, kemudian mengeluarkan satu mata rantai, dan menyambungnya kembali menjadi 2 rantai kecil yang utuh. Jadi rantainya tidak rusak, hanya saya ubah menjadi 2. Raja terdiam sejenak, lalu menepuk dahinya sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, hanya kau yang bisa berpikir seperti itu. Aku berkata, putus tanpa merusak, dan kau melakukannya dengan cara paling licik. Para menteri pun ikut tertawa. Ada yang sampai menepuk lutut, ada juga yang geleng-geleng kepala. Raja kemudian berkata sambil menahan tawa. Baiklah, Abu Nawas. Karena otakmu lebih tajam daripada pedang manapun di istana ini, kau berhak mendapatkan hadiah. Abu Nawas berterima kasih sambil tersenyum. Terima kasih, tuanku. Dan sebagai gantinya, saya sarankan agar rantai itu disebut rantai Abu Nawas, karena ternyata satu-satunya hal yang tak bisa memutusnya hanyalah akal sehat raja sendiri. Semua orang tertawa terbahak-bahak, termasuk raja yang akhirnya mengakui. Benar, Abu Nawas. Kadang sesuatu yang tampak mustahil bisa diselesaikan hanya dengan cara berpikir yang berbeda. Pesan moral. Jangan langsung percaya bahwa sesuatu mustahil hanya karena terlihat sulit. Kadang, bukan kekuatan atau alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, melainkan akal, logika, dan sedikit kelicikan yang cerdas. Dan seperti Abu Nawas, selalu ada jalan keluar, asal mau berpikir dengan cara yang tak biasa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan rahasia ajaib tetap muda. Di sebuah pagi yang cerah di negeri Baghdad, suasana istana tampak agak berbeda dari biasanya. Para pelayan dan pengawal berlarian ke sana kemari, membawa cermin, minyak wangi, sisir emas, bahkan ramuan aneh dari tabib istana. Rupanya, sang raja sedang krisis percaya diri. Ya, hari itu Raja Harun al-Rasyid berdiri di depan cermin besar di ruang pribadinya sambil memegangi janggutnya yang mulai memutih. Dengan nada panik ia berkata, apakah ini keriput? Pelayan istana yang sedang menyisir rambutnya bergetar. Ampun tuanku, itu hanya garis ketegasan, bukan keriput. Garis ketegasan katamu? Ini jelas tanda penuaan. Aku harus terlihat muda kembali. Aku raja, bukan kakek-kakek tua yang menunggu waktu makan bubur, seru sang raja sambil memeriksa wajahnya dari berbagai sudut. Raja segera memanggil para tabib, ahli ramuan, dan dukun dari berbagai penjuru negeri. Mereka datang membawa segala macam ramuan ajaib, air bunga bulan, madu lebah gunung, susu unta muda, sampai bubuk mutiara dari Laut Merah. Salah satu tabib berkata, tuanku, jika diminum setiap pagi selama 7 hari, wajah Paduka akan kembali bersinar bagai rembulan. Raja pun mencobanya. 7 hari kemudian, hasilnya? Bukan wajahnya yang bersinar,
melainkan perutnya yang terus mules. Tabib bodoh. Aku minta wajah muda, bukan perut yang melilit, geram raja. Tabib lain mencoba ramuan mandi bunga 7 warna. Raja berendam selama 1 jam, dan setelah keluar, kulitnya malah berubah jadi merah seperti kepiting rebus. Raja semakin marah. Ia pun memerintahkan, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menolongku. Abu Nawas datang dengan langkah santai, mengenakan sorban putih dan jubah sederhana seperti biasa. Saat ia tiba di ruang singgasana, Raja langsung menyapanya dengan nada panik. Abu Nawas, aku punya masalah besar. Lihat wajahku ini. Abu Nawas menatap Raja dengan pandangan tenang. Hamba melihatnya, tuanku. Wajah yang penuh kebijaksanaan, kematangan, dan sedikit lipatan kemuliaan. Raja mendengus. Lipatan kemuliaan katamu? Itu keriput. Abu Nawas tersenyum, kalau begitu, izinkan hamba membantu. Tapi pertama, hamba perlu tahu satu hal, apakah tuanku ingin terlihat muda di mata siapa? Raja berpikir sejenak. Tentu saja di mata rakyatku. Aku ingin mereka memandangku dan berkata, wah, betapa muda dan gagahnya raja kita. Abu Nawas mengelus janggutnya. Baik, tuanku. Maka hamba akan membuat semua orang memandang Paduka sebagai pria muda, tampan, dan gagah. Tapi hamba butuh waktu 1 malam untuk menyiapkan rencananya. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah kereta tertutup dan sekantong besar yang entah berisi apa. Raja yang penasaran bertanya, "Apa itu, Abu Nawas?" "Ramuan muda." Abu Nawas menjawab, "Bukan, tuanku. Ini rencana muda." Raja makin bingung. Namun karena ia percaya pada kecerdikan Abu Nawas, ia menuruti saja. Abu Nawas kemudian memerintahkan pengawal istana untuk mengumpulkan seluruh rakyat di alun-alun. Di sana sudah disiapkan sebuah panggung besar dengan tirai tebal menutupi sesuatu. Saat semua orang berkumpul, Abu Nawas berdiri di atas panggung dan berteriak lantang. "Wahai rakyat Baghdad, hari ini kalian akan menyaksikan keajaiban terbesar dalam sejarah kerajaan. Sang raja akan menjadi muda kembali, di depan mata kalian semua." Rakyat berdesak-desakan dengan rasa penasaran luar biasa. Sementara raja duduk di balik tirai, mulai merasa deg-degan. Abu Nawas berdiri dengan gaya seorang pesulap hebat. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Demi keajaiban dan kebijaksanaan langit, saksikan bagaimana waktu berbalik, dan sang raja akan kembali muda." Abu Nawas kemudian mengguncang kantong besar itu, mengeluarkan segenggam bubuk putih dan menaburkannya ke udara sambil berseru, "Ini adalah debu keajaiban umur muda." Asap putih mengepul di sekitar panggung, tirai perlahan terbuka, dan raja muncul dengan wajah bingung. Ia menunggu keajaiban terjadi. Tapi tidak ada yang berubah. Rakyat menatap heran. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Abu Nawas berteriak, "Wahai rakyat Baghdad, lihatlah, sang raja tampak muda sekali, bukan?" Rakyat saling pandang, bingung. Tapi karena mereka takut dikira tidak sopan pada raja, mereka pun berseru serentak, "Benar, raja kita tampak sangat muda dan tampan." Abu Nawas menambahkan, "Lihat kulitnya yang bersinar dan langkahnya yang ringan. Apakah kalian melihat itu?" "Ya. Ya. Terlihat muda sekali," seru mereka sambil bertepuk tangan. Raja pun tersenyum bangga. "Benarkah? Jadi aku memang tampak muda?" Abu Nawas menunduk hormat.
Benar, tuanku. Sekarang seluruh rakyat memandang Paduka sebagai sosok muda dan gagah. Bukankah itu yang tuanku inginkan? Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Jadi, aku tidak perlu ramuan atau mantra apapun, cukup membuat rakyat percaya aku masih muda. Abu Nawas tersenyum licik. Tepat sekali, tuanku. Kadang yang kita butuhkan bukan menjadi muda, tapi merasa muda. Karena ketika hati Paduka riang, semua orang pun melihat Paduka bersinar seperti pemuda. Beberapa hari kemudian, Raja benar-benar tampak lebih segar dan bersemangat. Ia berjalan dengan tegap, tertawa lepas, dan bahkan mulai berpakaian lebih cerah. Namun, suatu pagi seorang pelayan berkata dengan polos, "Tuanku, hari ini penampilan Paduka sungguh seperti anak muda, terutama karena janggut putihnya tertinggal di sisir." Raja memegang dagunya dan menjerit. "Apa? Jadi selama ini aku lupa menempelkan janggut palsu?" Seluruh istana terdiam, lalu Abu Nawas yang sedang lewat menahan tawa. "Hehehe. Setidaknya kali ini benar-benar terlihat muda, tuanku." Raja pun akhirnya ikut tertawa, meski sambil menggelengkan kepala. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuatku merasa muda dengan cara yang tak masuk akal." Terkadang, kita terlalu sibuk ingin terlihat muda di mata orang lain, padahal rahasia sebenarnya ada di dalam hati. Jika kita bahagia, tertawa, dan berpikir positif, maka dunia pun akan melihat kita sebagai pribadi yang muda, segar, dan bersinar. Dan seperti kata Abu Nawas, wajah bisa menua, tapi selera humor akan membuat jiwa tetap muda selamanya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan harta karun yang bikin pusing. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, udara terasa hangat dan angin berhembus lembut membawa aroma roti panggang dari pasar. Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya, menyeruput teh hangat sambil mengunyah roti tipis yang diberi madu. Hari itu, ia berniat bersantai, sebab semalam ia sudah cukup sibuk menipu seorang penipu yang hendak menipunya, dan tentu saja ia menang telak. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba seorang pria tua dengan wajah keriput, janggut putih panjang, dan pakaian compang-camping berjalan tergesa ke arahnya. Nafasnya terengah-engah, matanya berkilat penuh rahasia. "Abu Nawas! Abu Nawas!" seru si kakek. Abu Nawas memiringkan kepala. "Wah, pagi-pagi sudah seperti singa kelaparan." "Ada apa, kakek?" Pria tua itu mendekat, lalu berbisik seakan takut ada yang mendengar. Aku tahu di mana harta karun besar terkubur." Abu Nawas mengangkat alis. "Kalau begitu, selamat. Kau pasti akan jadi orang terkaya di Baghdad." Kakek itu menggeleng cepat. "Masalahnya, aku tak bisa mengambilnya sendiri. Butuh kecerdikan, nyali, dan sedikit keahlian menipu." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Loh, siapa lagi yang bisa menipu selain aku?" "Baiklah, ceritakan detailnya." Kakek itu menyerahkan selembar perkamen tua yang sudah menguning. Peta itu dipenuhi coretan aneh, simbol matahari, bulan, dan seekor unta yang tampak sedang tersenyum. Di pojoknya tertulis kata-kata yang membingungkan. "Barang siapa ingin harta ini, harus mengorbankan tawa." Abu Nawas langsung tertarik. "Mengorbankan tawa? Waduh, itu artinya aku harus berhenti tertawa? Mana bisa, hidup tanpa tawa sama saja seperti makan tanpa garam." Kakek menjelaskan bahwa peta ini milik seorang saudagar gila dari masa lalu.
Ia menyembunyikan hartanya di sebuah tempat rahasia di luar kota Baghdad, dikelilingi jebakan dan teka-teki. Konon, banyak yang mencoba mengambilnya, tapi semuanya pulang dengan wajah kusut, bahkan ada yang tertawa tanpa henti hingga pingsan. Jadi, kita harus pergi ke sana dan menaklukkan teka-tekinya, kata Abu Nawas sambil menyipitkan mata. Tapi, kakek, kenapa kau tidak pergi dengan orang lain? Kakek itu menatapnya dengan serius. Karena hanya kau yang cukup licik untuk menipu jebakan-jebakan itu. Mereka berangkat keesokan harinya, membawa bekal roti, kurma, air, dan sebuah ember kosong yang Abu Nawas klaim mungkin akan berguna. Mereka menempuh perjalanan melewati padang pasir, kebun kurma, hingga sebuah lembah kecil yang sepi. Di tengah perjalanan, mereka bertemu rombongan pedagang unta. Salah satu unta melihat Abu Nawas dan mendengus keras. Abu Nawas membalas dengan senyum miring. Kau lihat, kakek? Unta itu mengingatku. Dia pasti salah satu korban kelakuanku di masa lalu, ujar Abu Nawas. Korban? Tanya kakek itu bingung. Ya, dulu aku pernah menjual pasir kepada pemiliknya, jawab Abu Nawas santai. Akhirnya mereka tiba di sebuah tebing batu besar. Di tengahnya, ada sebuah pintu batu tinggi dengan ukiran wajah manusia yang tersenyum lebar. Di bawahnya ada tulisan, hanya yang bisa membuatku berhenti tersenyum boleh masuk. Kakek itu bingung. Bagaimana caranya membuat ukiran batu berhenti tersenyum? Abu Nawas berpikir sebentar, lalu tersenyum nakal. Ia mengambil sepotong kurma dari kantongnya, memakannya, lalu mengunyah bijinya hingga pipinya mengembung seperti tupai. Kemudian ia meludahkannya tepat ke arah mulut ukiran batu. Hasilnya, ekspresi ukiran itu berubah menjadi cemberut. Pintu pun terbuka. Kakek melongo. Kau benar-benar tidak sopan. Abu Nawas mengangkat bahu. Yang penting berhasil. Mereka masuk ke lorong gelap yang berujung pada sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan ada patung raksasa badu tua dengan mulut terbuka lebar. Setiap kali mereka melangkah, terdengar suara tawa keras dari segala arah. Suara itu begitu menular hingga kakek terus terkekeh tanpa bisa berhenti. Abu Nawas, hahaha, aku tidak bisa berhenti, hahaha. Abu Nawas menyadari ini adalah jebakan, mengorbankan tawa, yang dimaksud di peta. Ia tahu jika ia ikut tertawa, mereka tidak akan pernah keluar. Dengan sigap, ia memasukkan kapas ke telinganya dan tetap menjaga wajah datar. Lalu ia mendekati patung badut itu, memeriksanya, dan menemukan tuas di dalam mulutnya. Ia menarik tuas itu, dan suara tawa pun berhenti. Kakek langsung terjatuh ke tanah, kelelahan. Kau menyelamatkanku. Abu Nawas nyengir. Jangan berterima kasih dulu. Kita baru sampai setengah jalan. Mereka melanjutkan perjalanan ke ruang berikutnya, yang lantainya bersinar keemasan. Abu Nawas langsung curiga. Kakek, kalau lantai ini benar-benar emas, kenapa tidak diambil saja oleh pencari harta sebelumnya? Ia mengetuk lantai itu, dan benar saja. Lantai itu hanyalah ket emas di atas papan tipis. Beberapa bagian bahkan berlubang, siap menjebloskan siapapun yang berjalan sembarangan. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas mengambil ember kosongnya, mengisinya dengan pasir dari luar, lalu menaburkannya di lantai. Pasir itu menandai jalur aman yang tidak berlubang. Mereka pun bisa melewati ruangan itu tanpa terperosok. Mereka tiba di ruangan terakhir. Di sana ada sebuah peti kayu besar yang terkunci rapat, di atasnya tertulis, yang rakus akan kehilangan segalanya. Kakek itu langsung menggeser Abu Nawas.
Biar aku yang buka, katanya sambil berusaha mencungkil peti itu. Namun Abu Nawas menahannya. Tunggu, kakek. Pasti ada jebakannya. Benar saja, setelah diperiksa, ternyata kunci peti itu terhubung dengan tali yang akan menjatuhkan batu besar dari atas jika dibuka sembarangan. Dengan santai, Abu Nawas memotong tali itu dulu, lalu membuka petinya. Di dalamnya, bukan emas, bukan perhiasan, melainkan tumpukan buku-buku tua berisi lelucon dan teka-teki. Kakek itu menatapnya kecewa. Jadi, ini harta karunnya? Lelucon? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Kakek, ini jauh lebih berharga daripada emas. Dengan lelucon-lelucon ini, aku bisa membuat seluruh Baghdad tertawa, dan mungkin juga membuat raja memberiku hadiah besar. Kakek hanya bisa menggeleng, sementara Abu Nawas berjalan pulang sambil membaca salah satu lelucon di buku itu, tertawa hingga matanya berair. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia di balik singgasana. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana mendadak berubah jadi heboh. Raja Harun al-Rashid tampak gelisah. Ia mondar-mandir di ruang singgasananya sambil menggigit ujung jubahnya sendiri. Kebiasaan yang hanya muncul kalau beliau sedang menyimpan rahasia besar yang tak bisa dibagi kepada siapapun. Andai saja aku bisa mengatakan rahasia ini, tapi mulutku bisa jadi pemicu kehancuran kerajaan, gumam raja. Di sisi lain kota, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil bermain catur melawan seekor ayam, yang entah bagaimana, selalu kalah tapi tetap semangat. Tiba-tiba, utusan istana datang dengan kuda tergesa-gesa. Abu Nawas, raja memanggilmu. Katanya ini soal rahasia terbesar kerajaan. Teriak sang utusan. Mendengar kata rahasia, mata Abu Nawas langsung berbinar. Ia tahu, ini bukan urusan biasa. Ia pun segera meluncur ke istana, dengan jubah setengah terselip dan sandal kiri terbalik. Sesampainya di istana, raja menarik Abu Nawas ke ruangan paling rahasia, ruang di balik singgasana yang hanya diketahui oleh, raja dan seekor tikus penjaga ruangan. Abu Nawas, aku punya rahasia. Tapi ini terlalu memalukan. Raja berbisik. Wahai Paduka, jangan khawatir. Mulutku seperti peti yang terkunci. Tapi jika Paduka khawatir, bisikan saja ke telingaku yang sebelah kiri. Itu telinga yang jarang kupakai. Jawab Abu Nawas. Dengan ragu-ragu, raja berkata, baiklah. Tapi kau harus bersumpah tidak akan mengatakannya pada siapapun. Saya bersumpah atas nama sandal saya yang paling setia, balas Abu Nawas. Dengan penuh kepercayaan, raja pun membisikkan sesuatu ke telinga Abu Nawas. Satu kalimat. Hanya satu. Tapi ekspresi wajah Abu Nawas langsung berubah. Dari bingung, menjadi syok, lalu menahan tawa, lalu menggigit lidahnya sendiri. Jangan tertawa, teriak raja. Saya tidak, ini sangat sulit. Paduka, ini rahasia yang luar biasa aneh. Jawab Abu Nawas. Rahasia itu terlalu konyol. Tapi Abu Nawas berhasil menahan diri selama 2 hari. Pada hari ketiga, ia mulai bicara sendiri di jalan sambil menahan tawa, dan malamnya, ia menggali lubang di dekat sungai, lalu berbisik ke dalam lubang itu. Abu Nawas berbisik ke lubang. Raja kita punya bekas gigitan unta di pantatnya.
dan bentuknya seperti peta negeri Persia. Begitu selesai, ia menimbun lubang itu dan merasa lega. Namun, alam sepertinya tidak suka menyimpan rahasia. Beberapa hari kemudian, di dekat tempat lubang itu ditanam, tumbuhlah sebatang pohon aneh. Dan tiap kali angin bertiup, daunnya bersuara seperti gigitan unta peta Persia, gigitan unta peta Persia. Warga mulai penasaran dan berkumpul. Lalu rumor mulai menyebar. Dan tentu saja, sampailah ke telinga sang raja. Raja murka. Siapa yang membuka rahasia terlarang itu? Semua penjaga, menteri, bahkan kucing istana diperiksa. Hingga akhirnya, sang raja menyadari, satu-satunya orang yang tahu rahasia itu adalah Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil kembali ke istana. Raja berkata dengan garang, "Kau telah melanggar sumpahmu. Kau menyebarkan rahasiaku." Abu Nawas menjawab dengan santai, "Paduka, saya tidak pernah membocorkannya kepada siapapun. Saya hanya membisikkan ke lubang tanah, lalu menimbunnya. Kalau ternyata pohon itu punya mulut sendiri, saya juga heran. Jadi seluruh kota tahu, karena pohon?" tanya raja. "Atau mungkin, karena Tuhan ingin semua tahu bahwa peta Persia bisa ada di tempat yang tak terduga?" jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Setelah keheningan yang dramatis, raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar mustahil," seru raja. Akhirnya, pohon itu dijadikan taman hiburan. Warga datang untuk mendengar rahasia pohon, dan raja malah menjadi legenda di seluruh negeri. Raja dengan pantat berpeta. Dan Abu Nawas, ia diangkat menjadi penjaga rahasia yang tidak terlalu rahasia. Pesan moral: kadang, rahasia yang terlalu disimpan bisa tumbuh jadi pohon yang bicara. Jadi, hati-hati saat membisikkan sesuatu ke tanah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan hutan sihir. Kisah lucu dari alam tersihir dan otak yang jenius. Hari itu, Abu Nawas bangun kesiangan karena semalam ia begadang menulis puisi untuk ayam tetangga yang sedang stres. Ia bangkit dengan rambut acak-acakan dan baju tidur yang masih lusuh. "Aku butuh liburan," gumamnya sambil menguap lebar. Tanpa rencana matang, Abu Nawas membawa sepotong roti, sebotol air, dan sebuah sendok kayu, entah buat apa, dan memutuskan berjalan menuju arah hutan yang katanya paling misterius di kerajaan. Hutan gelap tertawa. Orang-orang bilang, siapapun yang masuk ke sana akan mendengar suara-suara aneh. Pohon tertawa, batu menyanyi, dan angin yang suka menggeliti ketiak. "Cocok," kata Abu Nawas. "Itu seperti pesta ulang tahun versi hutan." Begitu masuk ke hutan, suasana berubah drastis. Abu Nawas dikejutkan oleh suara dari semak belukar. "Heh, yang pakai sandal jepit sebelah kanan beda warna. Mau kemana, Mas?" Abu Nawas celingukan. "Hah? Semak bisa ngomong?" "Bukan semak, ini aku, pohon akasia bagian belakang. Aku ketempelan jin pelawak." Abu Nawas tertawa. "Wah, jin zaman sekarang multitalenta, ya? Bisa nempel, bisa stand up." Ia melanjutkan perjalanan, dan semakin ke dalam, semakin banyak benda di sekitarnya yang ikut-ikutan jadi pelawak.
batu besar bernyanyi dangdut. Hatiku hancur berkeping-keping, gara-gara diinjak pakai sandal jepit. Sungai kecil bercanda. Cuci muka di sini bisa awet muda, asal jangan pakai sabun kucing. Dan daun-daun berjatuhan sambil berkata, "Please deh, angin, aku belum gajian." Tiba-tiba, muncul asap ungu pekat, dan dari balik kabut muncullah sosok tua dengan jubah bergambar emoji ketawa, topi runcing penuh glitter, dan janggut sepanjang keluh kesah. "Akulah penyihir gelap," katanya dramatis. "Siapa kau, yang berani menginjak tanah hiburan abadi ini?" "Aku Abu Nawas. Aku bukan menginjak, tapi menyentuh dengan penuh cinta." "Ngaco. Kau pasti mau mengganggu kutukanku." "Semua benda di sini harus tertawa. Aku benci kesedihan. Karena aku pernah ditinggal menikah oleh badut wanita di pelaminan." Abu Nawas melongo. "Wah, kisah cinta yang absurd tapi menyakitkan. Makanya aku sihir seluruh hutan ini. Biar semua benda ikut tertawa, walaupun hatiku menangis." Abu Nawas menghela napas panjang. "Wahai penyihir, izinkan aku menyembuhkan luka hatimu bukan dengan sihir, tapi dengan stand-up komedi spesial." Ia berdiri di atas batu, yang tiba-tiba berubah jadi panggung, dan mulai. Pernah dengar kisah raja yang takut bayangannya sendiri? Tiap malam dia lempar sandal ke tembok karena dikira ada pengintai. Atau kisah kucing istana yang jadi penasihat menteri? Karena cuma dia yang bisa bikin semua diam, dengan tatapan menghina. Penonton tidak hanya penyihir, tapi juga semua pohon, batu, bahkan seekor tupai yang tiba-tiba pakai wig dan tertawa terpingkal-pingkal. Penyihir tertawa sampai janggutnya melilit leher. "Hahaha. Ampun, Abu Nawas. Kau penyihir komedi sejati." Seketika, sihir di hutan lenyap. Suasana jadi damai, meski sedikit kecewa karena pohon tidak lagi bisa nyanyi dangdut. Sebagai hadiah, penyihir memberikan Abu Nawas sebuah cermin ajaib yang jika dilihat, akan menunjukkan versi paling konyol dari diri sendiri. Berikan ini pada siapapun yang merasa paling serius di dunia. Maka dia akan tertawa, bahkan jika dia menteri. Abu Nawas pulang dengan bangga sambil memeluk cermin. Tapi sebelum keluar dari hutan, seekor monyet menghadangnya sambil berbisik. "Bro, kau lupa roti dan sendok kayumu ketinggalan." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang ke istana dan memberikan cermin itu pada raja yang dikenal paling serius dan sok bijak. Raja melihat ke dalam cermin, dan seketika jatuh dari singgasananya sambil berkata, "Ya ampun, kenapa alisku mirip jangkrik mabuk?" Sejak saat itu, setiap malam Jumat, diadakan acara komedi kerajaan, di mana Abu Nawas menjadi pembawa acara tetap, dan cermin itu dipajang sebagai simbol bahwa tawa bisa menyihir dunia lebih dari sihir itu sendiri. Kadang yang kita butuhkan bukan sihir atau kekuatan, tapi tawa yang tulus, dan sedikit kemampuan meniru suara kambing. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan permainan raja. Pada suatu hari di negeri Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid sedang merasa bosan luar biasa. Semua hiburan istana telah dicoba. Penari, musisi, bahkan tukang sulap pun sudah tampil. Namun, wajah sang raja tetap cemberut seperti awan mendung yang tak kunjung hujan. "Aku bosan," seru sang raja sambil melempar bantal sutra ke lantai. "Aku ingin sesuatu yang baru."
Sesuatu yang bisa membuatku tertawa sampai perutku kram. Para menteri mulai saling pandang. Mereka tahu, kalau raja sudah bosan, itu berarti sebentar lagi mereka bisa kehilangan pekerjaan atau kepala. Tiba-tiba, salah satu menteri berseru, "Paduka, bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas? Dia terkenal cerdik dan selalu punya akal yang tak biasa." Mata raja langsung berbinar. "Panggil dia sekarang juga. Tapi katakan padanya, aku ingin bermain. Tapi bukan sekadar bermain, aku ingin permainan yang bisa membuatku tertawa puas." Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Ia datang dengan wajah tenang seperti biasa, memakai sorban putih, jubah sederhana, dan senyum yang seolah tahu segalanya. "Abu Nawas," seru raja dengan suara bersemangat, "aku ingin bermain. Tapi ingat, permainan itu harus lucu, harus cerdas, dan kalau aku kalah, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau kalah, kau harus rela dipermalukan di hadapan seluruh istana." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baik, Paduka. Saya punya permainan yang akan membuat Baginda tertawa sampai lupa bahwa Baginda seorang raja." Raja tertawa. "Coba kita lihat apakah kau bisa menepati janji." Abu Nawas mengeluarkan sebuah kain lusuh dan topi aneh dari sakunya. "Baginda, ini permainan, coba tebak siapa aku. Saya akan menyamar menjadi seseorang, dan Baginda harus menebaknya." Raja mengangguk setuju. Abu Nawas lalu mengenakan topi itu, mengubah suaranya menjadi cempreng, dan berjalan pincang sambil berkata, "Aku ini orang yang paling dihormati di istana, tapi juga paling penakut. Kalau lihatiku saja bisa pingsan." Raja tertawa. "Itu pasti Wazir Hamid." Para hadirin tertawa terbahak. Wazir Hamid hanya bisa tersenyum kecut sambil menunduk. Abu Nawas melanjutkan, "Sekarang giliran kedua." Ia menirukan cara berjalan dengan dada dibusungkan dan berkata dengan suara lantang, "Aku selalu berkata, demi negara, demi rakyat. Tapi aku tidak pernah keluar dari istana." Raja tertawa keras. "Itu pasti menteri dalam negeri." Satu persatu, Abu Nawas menirukan tokoh-tokoh istana dengan gaya jenaka, membuat semua orang tertawa berguling-guling, termasuk sang raja. "Aku belum kalah," kata raja sambil terengah-engah karena tertawa. "Sekarang aku yang menyamar, dan kau yang harus menebak." Sang raja memakai selimut dan berdiri di belakang tirai. Ia berkata dengan suara pelan, "Aku orang paling bijak, paling kaya, dan paling dicintai, tapi kadang-kadang bisa sangat pelupa." Abu Nawas langsung menjawab, "Itu mudah sekali. Itu adalah Baginda Raja sendiri." "Ah, kau benar," kata raja sambil tertawa. "Tapi bagaimana kau bisa tahu begitu cepat?" Abu Nawas menjawab, "Karena tidak ada orang lain yang mengaku paling bijak, paling kaya, dan paling dicintai selain Baginda sendiri." Seluruh istana kembali tertawa. Tapi belum selesai di situ. "Sekarang kita adu tebakan cepat," kata raja. "Aku mulai," seru Abu Nawas. "Apa yang selalu naik tapi tak pernah turun?" Raja berpikir keras. "Usia?" "Benar." Raja tersenyum. "Sekarang giliranku. Apa yang kalau dimakan satu, cukup untuk dua. Tapi kalau dimakan dua, tidak cukup untuk satu?" Abu Nawas berpikir. "Wah, ini pertanyaan sulit." Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Itu pasti sandal." Raja terkejut. "Hah,
Abu Nawas menjelaskan, coba pikirkan. Satu orang pakai satu pasang sandal, cukup. Tapi kalau dua orang rebutan satu pasang sandal, ya pasti tidak cukup. Raja langsung terbahak sampai air mata keluar. Hari itu, tawa tak henti terdengar di seluruh istana. Para menteri yang biasanya kaku pun ikut terpingkal-pingkal. Raja menepuk bahu Abu Nawas. Engkau benar-benar penghibur sejati. Aku kalah, dan sesuai janjiku, aku akan memberimu hadiah. Abu Nawas tersenyum dan berkata, saya tidak minta emas, tidak minta perak, Baginda. Cukup beri saya izin untuk tidak ikut rapat kerajaan selama seminggu. Saya takut tertular kebosanan Baginda. Raja pun tertawa lebih keras. Permintaanmu sungguh luar biasa, lucu tapi masuk akal. Sejak saat itu, Raja Harun ar-Rasyid punya cara baru untuk mengusir bosan. Cukup panggil Abu Nawas, dan istana akan penuh tawa. Dan para menteri, mereka diam-diam lega, karena selama Abu Nawas ada, kepala mereka tetap aman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.